Paskibraka adalah suatu petugas pengibar bendera yang dilaksanakan setiap menjelang 17 Agustus. Ini adalah berasal dari putra-putri terbaik di masing-masing kabupaten kota. Khusus kita di Kabupaten Goa, kita melakukan seleksi mulai dari tahap sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan ini terbuka untuk umum. Dan Paskibraka kita di Kabupaten Goa tahun ini alhamdulillah sudah terbentuk dan sekarang sudah mulai latihan. Rom. Ya. Oke, memang kalau saya lihat dan menjadi pemandangan berbeda juga sendiri. Sekarang difokuskan di lapangan Sultan Hasanuddin, dan ketika kita lewat, waduh, ini proses penyeleksian tentara kah atau apakah gitu? Ternyata ini Paskibraka. Segitu boleh dibilang kalau saya melintas segitu beratkah atau gimana gitu Pak Kaban ini proses seleksinya? Proses seleksi memang kita tahun ini kita sangat fokus di persiapan proses seleksi dari awal, tahap sosialisasi, terus seleksi, terus tinggi badan, kesehatan, dan sebagainya. Kita lihat di Taman Sulhas sudah mulai latihan sejak tanggal 1 kemarin. Kita sudah mulai pemusatan latihan ini dilaksanakan setiap hari, Bung Romi. Tentu ini memerlukan kedisiplinan, kesehatan, dan memang dan integritas anak-anak kita. Dan alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai saat pengibaran berjalan dengan sukses. Oke. Kesbang Pol ya, yang merupakan leading sektor di sini terkait dengan Paskibraka di Kabupaten Goa. Saya rasa ini sudah menjadi kegiatan rutin dalam per tahun. Nah, berbicara tadi rekrutmen begitu ya. Perekrutan anggotanya ini tadi kan dari mungkin dari tingkat pelajarnya sendiri, SMA-nya sendiri, dari proses seleksi SMA-nya, kemudian ke tingkat kabupaten begitu. Ini melibatkan siapa saja untuk menyeleksi itu? Jadi kita membentuk panitia seleksi. Ini terdiri dari jajaran Kesbang Pol itu sendiri, ada beberapa orang, terus jajaran TNI dan Polri, jajaran Dinas Kesehatan. Ini semua terangkum dalam suatu kepanitiaan, dan ini di-SK-kan oleh Ibu Bupati Goa. Jadi kita ber-SK dan menjadi tanggung jawab panitia seleksi untuk menyeleksi dengan baik adik-adik, anak-anak kita yang berasal dari pelajar-pelajar SMA se-Kabupaten Goa. Ini prosesnya kemarin kalau nggak salah di bawah Balak Lompoa ya, kalau nggak salah itu perekrutannya ada banyak yang diseleksi kalau nggak salah, mulai dari awal di situ mungkin. Jadi mulai tahap sosialisasi itu di bulan Februari kemarin. Sosialisasi, setelah itu kita lakukan seleksi di tingkat SMA. Dan di Balak Lompoa kemarin itu adalah salah satu tahapan seleksi awal mengikuti tes yang namanya tes TIU dan TWK. Itu TIU adalah tingkat intelijensia anak-anak kita, dan itu online, Bung Rom. Online. Jadi jawaban anak-anak kita itu langsung terkoneksi dengan link yang dibagikan terkoneksi dengan BPIP pusat. Oh, ini tidak gampang begitu ya ternyata. Sulit. Ini betul-betul tidak gampang berarti pemirsa dan juga pendengar dimanapun berada, karena untuk menjadi seorang paskibraka itu butuh bukan hanya tinggi badannya, bukan hanya kecakapan dia harus berjalan bagus patah-patahnya, tapi otaknya juga harus mendukung. Iya benar. Karena ini adalah tugas negara. Mengibarkan bendera merah putih pada saat tanggal 17. Jadi memang proses seleksinya sangat ketat.
Bung Rom. Oke. Ini sangat menarik nih pendengar dan juga pemirsa ya. Jadi untuk Anda yang mau bergabung silakan langsung saja Anda bisa perguna line telepon kami yang mau telepon, mau bergabung di line streaming kita juga pemirsa dan juga penonton dimanapun berada. Silakan langsung berkomentar di 0811 445 1004. Nah di awal itu dulu untuk informasinya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama Kes Bang Pol. Halo warga Goa, apakah Anda membutuhkan informasi tentang Kabupaten Goa? Jangan khawatir, PPID Kabupaten Goa siap membantu. Mau tahu caranya? Yuk, simak informasinya. Tika, apa kau bikin itu? Serius namamu? Ini weh, lagi baca-baca kak berita. Sekalian tok cari kak web resmi yang bisa akses informasi yang akurat. Karena tok dari tadi yang kubaca ini ndak tok bilang akurat jika. Karena kebanyakan sekarang saking berita hoax mami muncul. Astaga, belum kau tahu kah? Sekarang itu bisa mengakses informasi dari pemerintah lebih mudah lewat PPID. Hah? PPID? Apa itu? Jadi, PPID itu singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Mereka yang mengelola informasi publik. Jadi, kalau kita mau tahu soal kebijakan, program, atau layanan pemerintah, tinggal tanya ke mereka. Wah, jadi kalau saya butuh informasi misalnya soal pelayanan kesehatan di Goa, saya bisa langsung ke PPID? Astaga iya, cukup langsung datang ke kantornya. Dan kalau mau lebih cepat, tinggal akses website resminya mereka di www.ppid.goakap.go.id. Semua informasi yang kau butuhkan itu bakal tersedia, dan semua pertanyaan yang kau ajukan akan dijawab dengan cepat dan jelas. Terus bisa Jaka minta informasi apapun itu? Bisa sekali, kecuali informasi yang bersifat privasi. Selain itu bisa jika kau akses, karena transparansi adalah hak kita, dan PPID Kabupaten Goa hadir untuk mewujudkannya. Bagusnya Dik, semua serba transparan. Jadi ndak ada lagi alasan untuk tidak tahu informasi penting. Betul sekali, PPID hadir untuk memastikan hak kita sebagai warga untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan transparan. Jadi jangan lagi ragu untuk menggunakan layanan PPID Kabupaten Goa, karena informasi yang mudah, transparan, dan terpercaya. PPID Kabupaten Goa mewujudkan keterbukaan informasi yang cepat, mudah, dan akurat. Untuk informasi lebih lanjut, PPID Kabupaten Goa Mobile dapat didownload melalui aplikasi Play Store dan atau silahkan kunjungi situs web resmi kami di www.ppid.kabupatengoa.go.id atau hubungi langsung kantor PPID di setiap OPD Kabupaten Goa. Hak Anda, informasi kami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Goa. Balik lagi dari Jalan Animo Lombasang Sungai Minasa, Kabupaten Goa, kota religi, kota pariwisata, dan kota bersejarah. Kita kembali lagi mendengar bersama Kepala Kesbang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Goa, bersama Bapak Kaban, Pak Andri Moritz ya. Baik, untuk Anda yang mau bergabung silahkan langsung saja. Ini sudah ada yang komentar di WhatsApp kita juga ya. Wah, senang sekali Kak katanya kalau misalnya saya mau jadi paskibraka gitu ya. Tapi kalau dengar dari proses seleksinya ini memang perlu latihan dan juga perlu belajar katanya. Bukan hanya bukan hanya punya badan yang bagus katanya. Benar juga ini, gimana itu Pak Kaban? Ya. Memang paskibraka orang pilihan begini ya. Setiap tahunnya dilaksanakan itu adalah orang-orang pilihan, putra-putri terbaik. Jadi memang bukan hanya dari segi penampilan, tapi itu salah satu standar penilaian. Ya. Samping itu kesehatan, ya kan? Dia harus prima, postur tingginya, ada batasan tinggi yang kita sudah tentukan dan ditentukan dari BPIP pusat. BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pusat. Ini yang menjadi induk pelatihan paskibraka, dan ini ke kabupaten kota, dalam hal ini ke Sebangpol. Jadi memang
harus siap segala-galanya, Bung Rom. Kalau mau masuk terpilih menjadi pasukan Ini pengibar bendera. betul. Ini tidak gampang berarti menjadi. Saya yakin orang tua yang sudah terpilih anaknya ini menjadi satu kebanggaan tersendiri begitu ya. Betul. Oke, ini sudah ada yang bergabung dari 081355 sekian dari Pak Rahman nih. Pak Rahman di Galesong, terima kasih katanya. Senang sekali Pakalar itu. Iya. Galesong. Oke, katanya senang sekali nih melihat Pak Kaban, katanya kenal sama Pak Kaban, salam katanya. Alhamdulillah, masalah. Salam kembali, Bung Rom. Oke, kalau mau lihat Pak Kaban langsung Makasih, aja Pak Rahman. buka di live streamingnya kita di Rewako FM ya Pak Rahman ya. Oke, katanya proses seleksi ini memang ketat Pak Kaban katanya. Ini apakah anak kami kalau misalnya masuk ini akan dibiayai apa sekedar menjalankan tugas sebagai pengibar bendera saja selesai sampai situ? Apa ada kelanjutannya katanya? Iya. Jadi selama proses seleksi sampai terpilih menjadi pasukan pengibar bendera itu dibiayai full, mulai dari proses saat mulai proses latihan, makan minumnya, terus pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu disiapkan oleh pemerintah. Bahkan termasuk vitamin-vitamin itu kita siapkan karena memang vitamin ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi kesehatan anak-anak kita karena mereka latihannya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Waduh, Jadi satu hari full. Iya. Apalagi nanti saat masuk karantina. Kalau karantina berarti diasramakan? Diasramakan dan dia tidak boleh lagi berhubungan dengan kedua orang tua. Oke. Jadi full menjadi tanggung jawab pemerintah, pembina dan pelatih saat dia diasramakan. Wah, ini berarti bangga dong Pak Rahman kalau misalnya sudah bisa terpilih begitu ya menjadi anaknya ini pasti sangat bangga. Apalagi semua pembiayaan itu sudah ditanggung oleh pemerintah begitu dalam selama hal ini. proses latihan sampai pengibaran dan selesai pengibaran. Nah, ada yang menarik lagi nih dari Fitri ini. Fitri di Patalasang dari 081355. Apakah kalau misalnya setelah kami katanya jadi paskibraka, apakah kami prosesnya akan bagaimana Pak Kaban? Nanti akan jadi alumni apa dan mungkin ada ada job nanti akan dikasih atau gimana gitu setelah ini? Ini bagaimana itu? Nah, setelah pengibaran, apabila anak-anak kita sudah terpilih, di samping menerima sertifikat dari pemerintah Kabupaten Goa bahwa anak-anak kita sudah melalui seleksi dan sudah menjadi pasukan pengibar bendera, itu mendapatkan sertifikat. Dan ada organisasi yang namanya Purna Paskibraka. Nah, itu yang mereka tergabung ke Purna Paskibraka semua. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, nah inilah yang menjadi tugas kita, anak-anak kita yang punya prestasi apa semua, seperti apa nanti jenjang selanjutnya untuk mereka. Tapi untuk saat sekarang kita belum ada job-job tertentu karena memang mereka masih proses sekolah juga. Sekolah begitu ya. Karena yang rata-rata terpilih ini di SMA kelas 2. SMA kelas 2. Jadi dia harus menyelesaikan dulu sampai selesai. ya. Cuman memang salah satu contoh, kalau terpilih dan berprestasi itu menjadi semacam SIM apabila anak-anak kita mau mendaftar di TNI Polri. Itu menjadi perhatian khusus. Ada penilaian khusus. Ada penilaian khusus. Apalagi kalau terpilih sampai ke tingkat nasional, Bu. Saya kira pasti menjadi perhatian khusus. Karena prosesnya untuk masuk paskibraka itu tidak gampang dan ini menjadi nilai khusus, nilai tambah lah. Nilai tambah buat anak-anak kita. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini ada lagi dari 081 semakin rame nih. Silahkan langsung saja ya, karena waktu Pak Kaban juga terbatas di sini. Sejak kapan katanya? Dari 08123 sekian tidak menyebutkan nama. Sejak kapan pelatihan Paskibraka Goa dimulai katanya? Boleh ditahu progresnya sejauh ini seperti apa begitu Pak? Ya. Jadi kami membuka proses pemusatan latihan di tanggal 1 kemarin, tanggal 1 ya. Sekarang sudah berjalan. Sekarang sudah tanggal 8 ya. 5. Sudah berjalan 5 hari dan alhamdulillah progresnya sangat bagus dan memang
ini setiap hari bisa kita saksikan. Nah, kalau ada yang mau melihat, menonton proses latihan di Taman Sultan Hasanuddin. Taman Sultan Di Hasanuddin. tengah-tengah kota, di tengah-tengah RT Haji Yusuf. Kalau Di situ materi- nanti kita akan lakukan pengibaran bendera 17 upacara. Oke, jadi langsung aja kalau misalnya Anda jalan di Kota Sungguh Minasa di tengah-tengah RTH, Mau nonton, mau lihat. lihat proses latihannya Nah, boleh. itu dia. Menjadi pemandangan tersendiri Iya, begitu ya. betul. Kalau materinya sendiri apa-apa saja itu Pak Kaban? Banyak sekali. Materi-materinya, iya. Banyak sekali, mulai dari proses baris berbaris. Baris berbaris, ya. Terus formasi-formasi yang akan digunakan saat pengibaran bendera. Ada formasi-formasinya. Formasi-formasinya ya. Dan itu dilatih dan dibina oleh TNI Polri yang sudah kita pilih melalui SK, termasuk dengan adik-adik Purna Paskibraka. Oke, berarti tentunya dibimbing oleh pelatih yang terlatih ya. Ini Oh, iya. dari mana nih infrastruktur? Dari jajaran Kodim, Kodim ya, dari Kodim, Polres. Polres. Kita juga pengapitnya itu dari Rindam Rindam ya. Hasanuddin dan dari Dinas Kesehatan. Oke. Berarti dari TNI ini prosesnya memang tidak gampang karena TNI yang melatih langsung begitu ya. TNI dan Oke, Polri. Oke. Nah, ini kita melangkah lagi dari ini kan sudah tahap begitu dan juga materi juga tadi kita sudah tahu. Nah, di tahap seleksi gitu Pak Kaban. Nah, apa saja nih kriteria utama untuk harus dipenuhi kira-kira oleh siswa bisa terpilih begitu? Kan bangga dong kalau misalnya kita masuk Paskibraka, itu juga salah satu mimpi saya juga dulu tapi nggak masuk gitu. Nggak masuk ya. Nggak masuk. Tinggi boleh ya. Boleh ya. Masuk tinggi. Iya betul. Tapi nggak lulus. Nggak tahu dijatuh di mana nih. Iya. Silakan Pak Kaban. Ya, jadi dasar proses seleksi itu sudah ada penilaian-penilaian yang diberikan oleh BPIP pusat, terutama di tinggi badan. Tinggi badan ya. Tinggi di badan tinggi badan. ini mereka kan ada 70, Aha. 35 laki-laki dan 35 perempuan. Iya. Nah, kalau apabila ada tinggi badan yang dilanggar di proses seleksi ini, Oke. di barisan itu kelihatan barisan itu jomblang. Jomblang ya. Ada pendek sendiri Betul. umpama, atau ada tinggi sendiri. Kemarin ada yang mendaftar sampai tingginya 182, Rom. Oke. 180. 82 cm. Lumayan tinggi Tapi ya. kita tidak bisa terima karena batas tinggi itu di 180. Oke. Tidak banyak orang yang mempunyai di atas 180. Ya. Nah, kalau kita rekrut yang 182, berarti dia tinggi sendiri di Iya, barisan benar. itu menjadi jelek dalam barisan. Jelek, tidak rata begitu Tidak ya. rata. Tidak rata. Terus yang kedua, dari segi kesehatan. Kesehatan ini juga kita tidak main-main. Saya sampaikan kepada tim kesehatan panitia seleksi bahwa jangan coba-coba ada yang main-main dengan kesehatan. Karena anak-anak akan menjalani proses latihan yang berat setiap hari. Itu selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya. Bayangkan kalau fisiknya setengah-setengah, terus ada mohon maaf, ada sakit yang memang tidak bisa mengikuti latihan terus dipaksakan. Betul. Itu bisa berbahaya bagi anak-anak kita. Jadi memang kita pilih yang punya kesehatan yang prima. Yang prima. Karena ada tes jasmaninya juga. Betul. Ada jasmani 12 menit dalam waktu 12 menit berapa putaran. Nah, kita laksanakan di jogging track Yusuf. Ini sudah. Jadi ini seperti seleksi masuk tentara dan Iya. polisi. Betul. Betul. Ini sudah hampir sama proses seleksinya itu dan Hampir sama. Saya rasa ini juga banyak jumlah peserta juga yang mendaftar dibanding dengan yang terpilih tahun lalu. Ini mungkin ada banyak mungkin ya jumlahnya yang mendaftar tahun ini. Di awal yang mendaftar tahun ini 367. Wah, banyak banget. Nah, itu yang mau terseleksi. diterima cuman Yang mau 17, diterima 70. Ya, 17.845 gitu formasinya ya. Formasinya 17.845. Totalnya 70. 70 ya. 35 laki-laki, 35 perempuan. Wah, Itu, ini dia proses seleksinya juga memang tidak main-main gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah,
Ini juga ada yang bergabung dari live streaming kita dari siapa ini? Ibu Sumi. Ibu Sumi di Sudiang, terima kasih. Makassar ya. Apa katanya tantangan terbesar nih selama masa latihan gitu, baik dari secara fisik maupun mental. Ini seharusnya pertanyaannya langsung ke adiknya ya yang sebagai peserta, tapi enggak apa-apa digambarkan aja. Ya, jadi gambarannya tantangan berat buat adik-adik kita, anak-anak kita itu memang apalagi cuaca sekarang ini ekstrim panasnya, Bung Rom. Nah, okay. Ya, jadi memang di samping kedisiplinan yang paling penting, mulai dia datang terus proses latihannya ini memang 1 hari penuh. Menurut saya tantangan terberatnya fisik dan kesehatan itu sendiri. Iya. Ya. Apalagi cuaca sekarang. Fisik ya. Fisik. Dan memang juga tantangan tersendiri itu pada saat menaikkan bendera dan menurunkan. Nah, itu di saat-saat tegang gitu ya. Itu tegang itu. Mentalnya harus terlatih. Semuanya tegang termasuk Pak Kaban. Termasuk saya tegang sebagai penanggung jawab pengibaran bendera merah putih saat 17 Agustus. Kita tegang semua, pembina pelatih tegang. Seperti apa hasilnya anak-anak kita saat pengibaran. Betul. Ya kan? Karena kalau misalnya sudah penaikan, alhamdulillah, dan penurunan masih ada begitu ya. Dan kita biasa lihat juga di berbagai media sosial yang tahun-tahun lalu itu ada sampai yang kebalik lah, atau yang lepas sepatunya lah, kan banyak. Mudah-mudahan tidak terjadi lah. Mudah ada ya. Untuk antisipasi seperti itu bagaimana itu Pak Kaban? Latihan. Ya? Jadi memang kita drill anak-anak latihan dengan benar. Terutama di pasukan 8. Pasukan 8 itu yang bentuk formasi begitu ya. Membawa bendera merah putih bersama pengapit dan yang lainnya. Ini 8 orang jumlahnya, termasuk pengibarannya. Ya, memang latihannya harus bagus. Harus lebih bagus. Harus bagus. Ya. Karena dan ini tidak bisa diulang, Bung Rom. Kalau sudah naik bendera, ya harus sukses. Betul. Ini wajib. Betul. Ini penuh tanggung jawab yang luar biasa. Penuh tanggung jawab, mental harus bagus. Dan tahun-tahun dulu waktu zaman saya sekolah begitu ya, itu dulu tidak ada TNI yang bergabung. Ini kan sekarang sudah ada. Iya. Ini sudah ada. Bagaimana itu? Memang sudah ada keterlibatan TNI di dalam pasukan 17845. Ada yang di formasi 8 ya kalau nggak salah. Ada polisi di sini. Ada TNI. Pengapit. Ya, ada TNI ya kalau nggak salah. Ya. Itu memang dari dulu aturannya. seperti itu, sudah aturannya seperti itu. Oke. Cuman memang di beberapa, mungkin Bung Romi melihat di beberapa kecamatan, ada beberapa kecamatan tidak memakai pengapit. Kalau untuk tingkat kabupaten pasti ada begitu ya. Ya mungkin karena ketersediaan sumber daya apa segala macam. Di beberapa kecamatan memang tidak memakai pengapit. Oke. Nah, ini pasti sudah persiapannya sudah matang dan kita ke bendera. Benderanya bagaimana ya kesiapannya? Oh, bendera sudah ready. Sudah ready ya. Bendera kan ada yang duplikat dan ada yang ini ya kalau nggak salah yang sering dinaikkan setiap tahunnya atau bagaimana itu? Ya selalu kita memakai duplikat. Duplikat ya. Kan cuma satu bendera. Pusaka ya. Kalau kita semua duplikat, kabupaten kota semua duplikat. Itu sudah siap, sudah ready semua. Sudah ready dan kalau misalnya kita siaran juga kadang-kadang kalau di ini itu prosesinya lama juga ya, ternyata harus jemput di Rujak lah, di antar inilah, itu betul. Prosesnya memang jadi prosesnya memang seperti itu. Kita kemarin berubah prosesnya saat Covid 2019. Iya, 19. Saat Covid. Kenapa berubah karena kita ada pembatasan. Nah, tahun ini insya Allah kita akan kembali lagi ke awal. Ada penjemputan bendera oleh adik-adik Purna di rumah jabatan Bupati, diserahkan oleh Ketua Panitia HUT, terus diarak dengan patwal ke Taman Sulhas. Di Taman Sulhas dijemput oleh pasukan pengibar bendera Kabupaten Goa. Nah, setelah itu ditaruh di panggung. Nanti saat mulai pengibaran upacara, Bupati Goa akan menyerahkan bendera ke
pasukan pengibar untuk dikibarkan. Jadi kita kembali semua ke awal normal. Karena COVID alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Oke, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik tentunya ya. Oke, ini adalah satu lagi sebelum kita closing ya. Ini dari 081355 sekian dari Pak siapa ini? Pak Nurdin di Parangloe ya. Terima kasih untuk Anda. Bagaimana katanya bentuk dukungan dari orang tua, dari sekolah dan juga pemerintah daerah terhadap para anggota Paskibraka? Alhamdulillah setiap tahun dukungan pemerintah itu full untuk adik-adik kita. Semua kita backup, kita support penuh, termasuk guru-guru untuk memberikan izin kepada, kan mereka mengikuti latihan ini ada yang sekolah, ya kan, masih proses sekolah. Kita didukung semua oleh pemerintah Kabupaten Goa dengan guru-guru dan kepala sekolah memberikan izin. Dan ini kan suatu kebanggaan. Apalagi orang tuanya mereka. Sangat super penuh. Bangga begitu ya orang tuanya begitu. Oke, baik. Ini terima kasih untuk Pak Nurdin ya. Saya kira pasti dukungan dari pemerintah daerah. Ini kampung saya ini. Apalagi kalau misalnya Bupati ini sangat mendukung penuh ya Pak Kaban ya. Betul. Dengan adanya ini karena kalau saya nggak salah lihat kemarin sudah suka mengecek begitu selalu kalau misalnya pulang gitu. Ini yang bentuk dukungan luar biasa sekali nih dari Bupati. Bupati Goa, Ibu Dr. Haja Husnia Talentang. Ini kadang kita nggak tahu, beliau jalan-jalan ngecek kesiapan pasukan pengibar. Kita nggak tahu bahwa ternyata ada ibu ngecek-ngecek. Ini salah satu bentuk dukungan menurut saya yang sangat luar biasa. Iya betul. Berarti beliau mau persembahan Paskibraka ini betul-betul total gitu ya. Oke. Dan Bung Rom, sebelum berakhir, mungkin Bung Romi lupa. Tahun ini kita orang utusan Kabupaten Goa lulus sampai ke tingkat nasional loh. Oke. Oh seperti itu ya. Iya. Atas Naba, Nadif Infanteri IBA. Ada satu putra Goa mengikuti seleksi ke tingkat provinsi dan alhamdulillah lolos ke tingkat nasional. Berarti nasional berarti dia akan di istana nantinya. Ini sudah di istana sekarang. Sudah proses karantina. Orang Goa asli gitu ya. Orang Goa asli. Anak 159 SMA 15 Salis. Waduh. Orang Goa asli. Dan ini sejarah baru dari proses seleksi kita di Kabupaten Goa yang begitu ketat dan tidak ada istilah titipan-titipan, betul. Kita seleksi dan kami mengirim 2 pasang ke tingkat provinsi untuk bersaing di tingkat provinsi ke tingkat nasional. Jadi 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang lolos tingkat nasional, 1 lolos tingkat nasional 1 orang, laki-laki. Makassar 1 orang, 1 pasang diterima. Memang kuota per provinsi sudah ditentukan. Nah 3 yang lainnya ini terpilih di provinsi. Jadi semua 4 orang ini masuk semua. Ini alhamdulillah. Saya yakin dorongan dari orang tua dan juga pemerintah termasuk leading sektornya nih Kesbangpol yang selalu kita mendorong. Hanya pelaksana, kita bekerja baik saja, bekerja maksimal saja. Biarkan orang-orang terutama yang di atas yang menentukan. Kita hanya berusaha maksimal aja. Saya bangga juga meskipun ada yang lolos bukan tidak ada hubungan keluarga tapi lolos ke tingkat nasional. Gitu ya. Tapi bangga lagi di zaman Pak Kaban ada yang lolos gitu. Alhamdulillah. Oke, terakhir Pak Kaban, ini sudah 5 menit lagi kita pamit ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Goa gitu ya, terutama generasi muda kita gitu. Lewat semangat Paskibraka ini, ada pesan-pesan nggak sama? Ya, jadi kepada pendengar Radio Rewa Goa, masyarakat Kabupaten Goa, para orang tua, terkhusus adik-adik kita yang muda-muda yang mau menuju jenjang SMP, SMA, persiapkan diri dengan baik. Sekarang kita akan menuju 2025 bonus demografi. Kita harus bisa bersaing dengan kemajuan zaman yang semakin kompleks, Bung Rom.
anak-anak muda kita harus siap. Nah, ini perlu dukungan dan support, dorongan orang tua. Bagaimana? Kan tahap awal di pendidikan itu di orang tua. Iya, betul. Nanti setelah masuk jenjang sekolah baru ada campur tangan guru-guru, kepala sekolah dan lain-lainnya. Termasuk lingkungan yang paling penting. Pergaulan lingkungan, pertemanan. Bertemanlah dengan orang-orang yang punya pikiran positif. Oke. Kadangkala itu pertemanan menentukan kesuksesan juga. Kesuksesan juga ya, oke. Kalau kita berteman dengan orang yang mohon maaf tanda kutip tidak punya pikiran-pikiran positif, ya kita biasa ikut-ikutan juga. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi harapan kami persiapkan anak-anak kita dengan baik menuju Indonesia Emas. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Paskibraka untuk tahun ini bisa langsung Amin, sukses. ya Rabbal Alamin. Semuanya lancar dan tentunya semua harapannya di Kesbangpol untuk bisa berjalan lancar. Amin ya pastinya Rabbal sebagai Alamin. leading sektor. Mohon dukungan doa masyarakat Kabupaten Goa semua. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak Kaban sudah hadir di studio kami. Terima kasih, pada Bung hari ini. Romi. Dan mudah-mudahan ada obrolan-obrolan menarik lain nanti kita di lapangan nantinya ya. Insya Allah. Dan kita update lagi. Kita update lagi perkembangan teman-teman. Paskibraka. Oke. Ya. Baik. Terima kasih dan juga pendengar yang sudah berpartisipasi, terima kasih sekali. Nanti kalau mau linknya juga boleh di streaming kita langsung ya. Akhirnya dari Jalan Animal Basang Suku Minahasa Kabupaten Goa, saya Romi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih.